Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran IPA, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Untuk bab pertama, kita pelajari materi tentang gerak. Gerak meliputi gerak pada benda dan gerak pada makhluk hidup, yaitu gerak pada hewan dan tumbuhan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang gerak pada benda, diantaranya nanti meliputi konsep gerak, dan macam-macam dari gerak berdasarkan lintasannya, serta pengertian jarak perpindahan, kecepatan dan percepatan, gerak lurus beraturan atau GLB, dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak pada benda berdasarkan lintasannya dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah gerak lurus, yang kedua adalah gerak melingkar, yang ketiga adalah gerak parabola, dan yang keempat adalah gerak tak beraturan. Gerak lurus dapat kalian lihat di situ gerak pada kereta api yang berjalan di atas relnya, di mana lintasan rel kereta api berupa garis lurus. Sedangkan contoh yang lain adalah gerak air terjun yang mengalir dari ketinggian tertentu, di mana air terjun itu bergerak menurun tanpa mengalami pembelokan arah. Sehingga gerak lurus adalah gerak pada benda yang lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua yang berikutnya adalah gerak melingkar. Contoh gerak melingkar dapat kalian lihat itu adalah contoh gerak kincir angin. Yang berikutnya juga adalah contoh gerak jarum jam. Gerak pada kincir angin akan membentuk lintasan yang berupa lingkaran. Demikian juga dengan gerak melingkar, gerak jarum jam, gerak melingkar jarum jam akan membentuk lintasan berupa lingkaran. Sehingga gerak melingkar dapat didefinisikan sebagai gerak benda, di mana lintasan benda tersebut berupa lingkaran. Gerak benda pada lintasan melengkung kita sebut sebagai gerak parabola. Kenapa disebut dengan gerak parabola? Karena lintasan bendanya berupa garis yang melengkung, sehingga gerak benda tersebut kita sebut sebagai gerak parabola. Contohnya, seorang anak yang menendang bola dari sudut tertentu menuju gawang, maka lintasan bola yang dibentuk adalah garis melengkung. Gerak benda tersebut kita sebut sebagai gerak parabola. Untuk gerak yang keempat itu adalah gerak tak beraturan. Perhatikan contohnya. Contohnya adalah gerak mobil di arena balap. Di mana gerak mobil di arena balap, mobilnya bergerak secara zigzag atau tidak beraturan. Sehingga gerak tak beraturan dapat dicontohkan adalah gerak mobil di arena balap. Nah, untuk hari ini kita akan membahas gerak benda pada lintasan lurus. Batasan untuk SMP adalah gerak benda pada lintasan lurus. Ya, untuk gerak yang 3 macam, gerak melingkar, gerak parabola, dan gerak tak beraturan, itu nanti akan kalian pelajari di tingkat SMA. Ya, untuk gerak lurus, peta konsep yang akan Ibu ajarkan di sini, yang wajib kalian ketahui bahwasanya untuk materi gerak, hari ini kita mempelajari tentang gerak lurus, di mana gerak lurus itu ada 2 macam nanti ya, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sedangkan konsepnya kalian harus mengetahui apa itu pengertian dari gerak. Di mana pengertian gerak akan meliputi besaran kecepatan, ada percepatan, serta pengertian masing-masing gerak lurus tadi. Ada gerak lurus beraturan, ada gerak lurus berubah beraturan. Perhatikan contoh yang ditampilkan pada slide, yaitu mobil yang bergerak dari garis start di arena balap. Dapat kalian lihat bahwasanya mobil balap bergerak dari titik start menuju ke garis finish. Contoh berikutnya adalah gerak seorang pelari. Nah, pelari di sini bergerak dari rumah menuju ke gelanggang olahraga atau gor. Ya, maka sebenarnya apa yang kalian ketahui tentang benda bergerak atau pengertian dari benda bergerak tersebut? Kapankah suatu benda dikatakan bergerak? Suatu benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan kedudukan terhadap suatu titik yang ditetapkan sebagai acuan atau patokan. Contohnya yang pertama tadi, mobil bergerak di arena balap mulai dari titik start menuju ke garis finish. Maka mobil di arena balap tersebut yang dipakai sebagai acuan atau patokan itu adalah titik startnya tadi. Sedangkan seorang pelari yang bergerak dari rumah menuju ke gor, maka dikatakan pelari tersebut bergerak dengan titik acuannya adalah rumah.
Contoh berikutnya, seorang anak yang mau pergi ke pasar, dari rumah menuju ke pasar dengan jarak 200 meter. Maka anak dikatakan bergerak apabila anak mengalami perubahan kedudukan dari rumah menuju ke pasar. Dengan titik acuannya adalah rumah. Jadi sebenarnya apa perbedaan dari jarak dan perpindahan? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh benda tanpa memperhatikan arah. Sedangkan perpindahan adalah panjang lintasan yang ditempuh benda dengan memperhatikan arahnya. Yang ditinjau dari posisi awal sampai akhir. Contoh jarak dan perpindahan. Dani berjalan sesuai dengan garis horizontal. Di situ ada titik-titik koordinatnya, di mana titik X berada di koordinat 3, P berada di koordinat 7, W berada di koordinat min negatif 6 atau min 6, dan Z adalah koordinat di titik negatif 4. Di sini contoh perbedaan jarak dan perpindahan dari seorang anak yang bernama Dani, di mana Dani berjalan dari titik Z ke titik X melalui lintasannya, yaitu Z, X, P, X. Maka dari situ, Dani disuruh menghitung. Nah, kita disuruh menghitung berapa jarak yang ditempuh Dani dan berapa juga perpindahan yang ditempuh Dani. Yang anak kita lanjutkan untuk menjawab perbedaan jarak dan perpindahan. Dani berjalan dari Z ke X melalui lintasan Z, X, P, X. Maka untuk mencari jarak, yang harus kalian ingat bahwasanya jarak itu adalah panjang lintasan benda tanpa memperhatikan arah. Kalau kita mulai dari Z menuju ke X, berarti jarak yang pertama itu adalah lintasan ZX ditambah lintasan XP ditambah lintasan PX. ZX panjang lintasannya sama dengan 7, sedangkan XP panjang lintasannya adalah 4, dan PX panjang lintasannya juga 4. Sehingga diperoleh jaraknya 7 ditambah 4 ditambah lagi dengan 4, sama dengan 15. Sedangkan perpindahan, yang harus kalian ketahui bahwasanya pengertian perpindahan itu adalah panjang lintasan benda dengan memperhatikan arah. Arah yang dimaksud itu adalah titik awalnya di mana dan titik terakhirnya di mana. Kalau awalnya di Z dengan lintasannya ZXPX, berarti di titik akhirnya adalah X. Nah, perpindahan di situ dari Z ke X, lintasannya yang dilalui ZX ditambah XP ditambah lagi dengan PX. Nah, sekarang kita hitung perpindahannya. Yang pertama, panjang lintasan X, ZX di sini ke kanan, sehingga nilainya 7, ditambah lagi lintasan XP, arahnya ke kanan, dengan panjang lintasan 4, ditambah lagi lintasan PX, tetapi arahnya ke kiri, maka harus kita kurangkan, karena memperhatikan arah. Nilainya juga 4, sehingga lintasan ZX ditambah lintasan XP ditambah lintasan PX akan bernilai sama dengan 7, ditambah 4, dikurang 4. Sama dengan 7 arah ke kanan. Nah, anak-anak, agar Ibu mengetahui pemahaman kalian tentang gerak, konsep gerak ya, Ibu akan memberikan sebatas kecil pertanyaan asal kemampuan. Jadi, kalian tulis pertanyaannya dan jawab pada kolom Google Classroom yang sudah Ibu buat. Jadi, nanti kalian jawab di situ. Nah, setelah itu, kita akan membahas tentang macam-macam gerak berdasarkan kecepatannya. Gerak lurus berdasarkan kecepatannya dibedakan menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan dapat kita singkat menjadi GLB. Apa arti gerak GLB atau gerak lurus beraturan? Yaitu gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi, apa yang dimaksud dengan gerak lurus beraturan atau GLB? Gerak lurus beraturan atau GLB dapat diartikan sebagai gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Dan yang menjadi ciri-ciri atau sifat dari gerak GLB adalah 1. Lintasan benda lurus. 2. Kecepatannya tetap. 3. Percepatannya 0. Contoh dari gerak lurus beraturan itu adalah ketika kereta sudah meninggalkan stasiun, di mana kereta berjalan pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Maka kereta dapat dikatakan bergerak lurus beraturan. Contoh yang lain adalah air yang mengalir dari ketinggian tertentu, di mana lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan yang tetap. Untuk mencari besaran-besaran yang ada pada gerak lurus beraturan, diantaranya ada kecepatan, jarak, dan waktu tempuh. Kecepatan dapat didefinisikan sebagai jarak tempuh benda tiap satuan waktu, sehingga kecepatan dengan lambangnya V dapat dituliskan sama dengan jarak, atau lambangnya S dibagi dengan waktu tempuh yang lambangnya T, sehingga kecepatan dapat dituliskan V sama dengan S dibagi T.
Atau untuk mencari jarak tempuh, S sama dengan P dikali T. Atau untuk mencari waktu tempuhnya, T sama dengan S dibagi V. Di mana V adalah kecepatan, S adalah jarak tempuh, T adalah waktu. Ini adalah gambar grafik, ya, grafik dari benda yang bergerak lurus beraturan. Yang berikutnya adalah gerak lurus berubah beraturan atau kita singkat dengan GLBB. Apa pengertian dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB? GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya berubah secara teratur. Yang menjadi ciri-ciri atau sifat dari gerak GLBB adalah 1. Lintasannya lurus. 2. Kecepatan benda berubah secara teratur. Yang berikutnya, percepatannya tetap. GLBB berdasarkan perubahan kecepatannya dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. GLBB dipercepat, yang kedua GLBB diperlambat. GLBB dipercepat dapat diartikan sebagai gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan benda berubah semakin bertambah besar secara beraturan. Sedangkan GLBB diperlambat adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan benda semakin lama semakin berkurang secara beraturan. Dan contohnya untuk GLBB dipercepat adalah buah yang jatuh dari tangkai pohonnya, di mana gerak buah itu semakin ke bawah semakin bertambah cepat. Untuk GLBB diperlambat, contohnya adalah apabila kita melemparkan benda ke arah ke atas, di mana gerak benda semakin lama semakin ke atas semakin berkurang kecepatannya. Untuk membaca gerak dari GLBB dipercepat maupun diperlambat, dapat kita lihat misalkan dari tetesan oli sebuah mobil, seperti gambar slide berikut. Nah, untuk memahami dari konsep gerak mulai dari pengertian gerak, pengertian jarak dan perpindahan, gerak GLB maupun gerak GLBB, maka sebagai akhir penutup pada kegiatan pagi hari ini, Ibu berikan tugas. Tugasnya mohon dikerjakan di Google Classroom masing-masing kalian ya, dikumpulkan Ibu tunggu. Soal nomor 1 sampai dengan nomor 7. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.